Pemerintah El Salvador mengirimkan 2.000 tersangka ke penjara besar baru yang khusus dibangun untuk anggota geng. Sejumlah narapidana menyebut dirinya bersumpah tidak akan pernah kembali ke jalanan. Pernyataan keras itu muncul saat pemerintahan Presiden Nayib Bukele meminta perpanjangan tindakan darurat anti-geng. Selama 354 hari terakhir, sekitar 65.000 orang telah ditangkap dalam kampanye anti-geng. Kelompok hak asasi manusia mengungkapkan ada banyak contoh pelanggaran tahanan dan orang yang tak bersalah tersapu dalam penggerebekan polisi. Pemerintah mengumumkan pemindahan massal narapidana dengan video yang diproduksi secara apik yang diposting di media sosial. Unggahan itu menunjukkan para tahanan dipaksa untuk berlari tanpa alas kaki dan diborgol menuruni tangga serta mengenakan celana pendek putih. Mereka juga dipaksa duduk dengan kaki dikunci dalam kelompok yang bergerombol rapat di dalam sel. Pemerintah menyebut para tersangka anggota geng tidak akan pernah kembali ke jalan, meskipun sekitar 57.000 dari mereka yang ditangkap masih menunggu dakwaan resmi atas persidangan. Todos estos pandilleros terroristas que están siendo trasladados al SECOT, que actualmente ya son 4.000, no van a regresar nunca a las comunidades, a las colonias, a los barrios y a nuestras ciudades de nuestro querido El Salvador. Sejauh ini hanya sekitar 3.500 orang yang tersapu dalam penumpasan yang telah dibebaskan. Penjara yang dijuluki pusat pengurungan terorisme itu telah diresmikan pada bulan Februari dan telah menampung sekitar 2.000 tersangka anggota geng. Terletak pada 45 mil atau 72 km timur San Salvador, penjara itu mampu menampung hingga 40.000 narapidana. Kongres masih harus menyetujui perpanjangan tindakan anti-geng, namun legislator diharapkan untuk melakukannya, seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Bukele meminta kekuatan khusus untuk mengejar geng pada 27 Maret 2022 lalu, menyusul lonjakan kekerasan geng yang menewaskan 62 orang dalam satu hari di seluruh negeri. Geng jalanan seperti MS-13 dan Barrio 18 telah lama membunuh dan memeras uang dari penduduk di El Salvador. Sejumlah upaya itu telah mengurangi pembunuhan dan terbukti sangat populer di kalangan kebanyakan orang Salvador. Para pejabat menyebut, sejak penumpasan dimulai, ada 200 hari tanpa pembunuhan sama sekali. Di bawah kewenangan khusus, hak untuk berserikat ditangguhkan. Polisi juga tak perlu memberitahu alasan seseorang ditangkap. Seorang yang ditangkap tak punya hak atas pengacara dan dapat ditahan selama 15 hari tanpa bertemu hakim daripada 72 jam sebelumnya. Kelompok hak asasi lokal Kristosal mendokumentasikan 3.344 kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam 11 bulan pertama keadaan darurat.